Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Karangbaru, yang juga saya hormati Bapak Ibu Guru Pengajar SD Karangbaru, yang saya hormati Sekretaris Angkatan 9 dari SD Karangbaru Ibu Neneng. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Robi bahwasanya pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di acara pendampingan individu 2. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di pendampingan individu 2 ini ada 2 aktivitas yang akan Bu Neneng laksanakan. Yang pertama, Bu Neneng memandu diskusi tentang visi dan cita-cita warga sekolah. Selanjutnya aktivitas yang kedua yaitu seperti biasa wawancara atau proses coaching yang dilakukan oleh saya sebagai pengajar praktik Bu Neneng. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan mudah-mudahan sampai kepada kita amin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru juga yang saya hormati, barangkali yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di forum diskusi ini. Selanjutnya yang kedua, mohon maaf barangkali jika kedatangan saya kali ini di PI 2 mengganggu aktivitas Bapak Ibu di Keluarga Besar SDN Karangbaru. Selanjutnya yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari diskusi ini adalah untuk merumuskan cita-cita visi warga sekolah, dalam hal ini warga SDN Karangbaru, terhadap murid di masa yang akan datang. Kegiatan ini merupakan kegiatan atau bagian dari proses belajarnya Ibu Neneng di pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan Bu Neneng sendiri sudah belajar membuat visi guru atau visi guru penggerak, dan ini merupakan dasar untuk nanti Bu Neneng bisa memandu Bapak Ibu guru dalam membuat atau merumuskan visi sekolah SDN Karangbaru. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa visi sekolah itu sejatinya harus berdasarkan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, stakeholder yang ada, termasuk biasanya siswa juga dihadirkan, supaya visi nanti yang terbentuk berpihak kepada murid sesuai dengan tuntutan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu walaupun ini merupakan bagian dari belajar Bu Neneng di program guru penggerak, saya berharap Bapak Ibu bisa terlibat aktif dalam forum diskusi ini. Barangkali sebagai pengantar itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya memberikan waktu seluas-luasnya ke Bu Neneng untuk memandu kegiatan diskusi ini. Untuk itu waktu diserahkan ke Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Bapak atas waktunya. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan guru semuanya, utamanya kepada Pak Menteri yang telah memberikan saya kesempatan, memberikan waktu dalam kegiatan diskusi PI 2 ini dalam program CGP, calon guru penggerak. Boleh saya berdiri, Pak? Maaf. Sebelumnya di sini saya sedang belajar apa? Belajar mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya selama 3 modul ini. Adapun yang terdiri dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. 1.1 tentang profil pengajaran Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian pembuatan visi calon guru penggerak. Sebelumnya di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui ya. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu beliau yang telah lebih paham, mengerti tentang apa itu pendidikan, apa itu tentang pengetahuan. Jadi di sini saya bertugas menyampaikan, adapun di sini saya ingin berdiskusi hasil dari pembelajaran CGP saya. Kemudian ini kita akan mendiskusikan tentang perubahan visi di sekolah, tetapi bukan berarti visi di sekolah tersebut harus benar-benar berubah, begitu ya Pak. Sebelumnya saya minta hadir kami sebentar kepada Pak Menteri untuk menyampaikan sambutannya.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tim Peneliti CDP, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Karangbalo, terdahulu mari kita tentu juga syukur dari ROI bahwasanya pada hari ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka tentang pendampingan yang kedua, yang alhamdulillah sudah saatnya sampai ke pendampingan kedua. Dan yang pertama, Pak, mohon maaf ya sebesar-besarnya pada saat pendampingan pertama saya tidak bisa hadir karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kepada Bapak Guru yang ada, kalau tidak salah Pak Daniel waktu itu Pak Daniel, saya terima kasih ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mendampingi Bu Neneng dalam melaksanakan pendampingan yang pertama. Yang selanjutnya Bapak tim pendamping yang saya hormati, saya sangat mendukung sekali, bukan hanya ke Bu Neneng, awalnya ke semuanya diharapkan ikut dalam CGP semua, tapi mungkin baru nyangkut satu, hanya Bu Neneng yang berani tampil ke depan sendirinya. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ke depan yang lain pun bisa mengikuti tentang CGP ya. Karena walaupun bagaimana yang namanya pendidikan pasti ada hasilnya yang perlu dicapai oleh kita semua dan untuk kemajuan SD kita semuanya. Untuk itu saya mohon kepada semua guru-guru yang lain yang belum, insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa mengikuti, karena ada sekarang angkatan 9 ya Pak, informasi wacana kalau sudah angkatan 10 bayar sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti di angkatan 10 bisa mengikuti ya. Diharapkan seperti itu, karena tujuannya bagus ya CDP untuk merubah adanya inovasi di sekolah untuk lebih maju lagi ya, lebih berperan aktif terhadap anak supaya anak lebih maju dalam bidang pendidikan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan supaya tidak menyingkat waktu yang banyaknya. Untuk selanjutnya kami selamat datang kepada Pak pendamping, mudah-mudahan di sini berjalan dengan lancar, dan mohon maaf seperti ini karena situasi di sini lagi banyak bangunan yang seperti itulah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja ya kita ke materi diskusi. Perkenalkan, di sini ada pendampingan calon guru penggerak. Beliau ada yang bernama Ibu Endang Supriyandani, yaitu fasilitator saya. Kemudian pengajar praktek saja beliau Pak Andi Pastel. Diskusi kali ini kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Tujuan kegiatan dari visi dan prakarsa perubahan itu, satu, kita bisa merefleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah kita. Dan kedua, diskusi refleksi ini telah mempelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang telah saya sampaikan kemarin. Mohon maaf ya Ibu Bapak di grup, ada beberapa file dan slide yang telah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan saya di Lokakarya 1. 4. Mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh Bapak Pepe. Ibu, Bapak, pernahkah Ibu Bapak bertanya atau pernah ditanya saat kecil mau jadi apa jika sudah besar? Masih ingatkah pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu? Masih. Bagaimana dengan kenyataannya Bapak Ibu cita-cita waktu kecil dan sekarang?
Coba Pak Asep gimana Pak? Cita-cita saya berbeda dengan keinginan saya dulu, tetapi sekarang saya mensyukuri nikmat dari Allah. Oh, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya Pak. Berbeda dengan keinginan ya, cita-cita berbeda dengan keinginan saya katanya. Baik, ya Bu, di sini saya merangkai kata. Jadi cita-cita kita pada masa kecil itu kita pernah ditanya ya mengenai cita-cita. Tapi pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa kita sudah besar. Nah, pada masa itu merasa enggak kita menjawab dengan sangat bersemangat Bu? Semangat sekali, ingin jadi pilot, ingin jadi dokter ya Bu. Tetapi presiden, alhamdulillah ya. Profesi yang ingin kita geluti di masa depan, padahal kita belum tahu ya Bu, Pak, apakah hal tersebut dapat dicapai atau tidak oleh kita. Itulah yang disebut dengan visi. Ternyata kita sudah belajar visi ya Bapak Ibu. Ternyata kita sudah belajar visi dari kecil bahwa kita memiliki harapan, cita-cita, angan-angan. Tetapi ketika saat itu yang akhirnya entah tercapai atau tidak. Allah yang menentukan. Iya Ibu. Ini ada sekilas tentang puisi Pak Bu dari Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Ada yang mau membacakan puisi? Biasanya yang hebat membacakan puisi di sini siapa Bu? Bu, wah, boleh Ibu. Silakan Bu. Hari biasa langsung Bu Nenek. Nah, Mangga. Padanya tapi lebih percaya kepada karena sudah terakreditasi baik. Suaranya sudah teruji. Kita katakan punya pemimpin. Mangga Bu. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Melinya, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur paralan, bukan lagi pangkur paralan yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Desio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Desio oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Aku baru batin Terus jikalau aku mendengar burung berkicau, jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jika jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Hidup Indonesia. Tepuk tangan, terima kasih kepada ibu senior saya. Saya pernah diajar sama beliau ketika saya kelas 2 SD. Sangat menyenangkan sekali pembelajaran beliau. Ya. Terima kasih Ibu, Bapak, Ibu. Berarti ini puisi yang dikaryakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, termasuk majas apa ya Bu? Baik Pak, terima kasih. Jadi di sini Bu, Pak, yang saya ya bisa. Yang saya tangkap ketika pembelajaran di CGP, makna yang terkandung dalam puisi tersebut adalah menggambarkan aspirasi dan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ia menggunakan metafora, majas metafora ya Bapak Ibu. Saya juga pernah berpikirnya seperti itu Pak Bu, dan ketika saya belajar, ternyata maksudnya majas metafora yang perumpamaan, di mana menggambarkan potensi yang terkandung di Indonesia kita ini dan gambaran harapan membangun masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh dengan kasih sayang, dan bangsa yang maju. Seperti itu yang dikutip dari puisi penciptaan Bapak Insinyur Soekarno. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya minta sedikit waktunya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan rumpang. Ada satu, kita memimpikan murid diam. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalimat tumpang itu kalimat apa Bu? Pak? Tumpang dulu. Kalimat belum lengkap. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat. Pertanyaan tumpang itu pertanyaan yang belum lengkap, yang belum dilengkapi. Mari kita lengkapi dengan keyakinan sendiri ya Ibu. Bapak, ini ada post-it yang akan saya bagikan. Kurang mesti nama sesuai dengan keinginan masing-masing. Iya, ini kasih nanti Bapak, aku itu pada drama. Satu soal, satu kertas, satu soal. Ini satu kertas, satu pertanyaan doang. Itu ada contohnya ya Pak. Boleh langsung dijawab. Kita memimpikan murid diam. Ada contohnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mandiri, berpikir praktis. Nanti yang di sini jawabannya aja sini ya. Yang Boleh silakan.
Mohon maaf, saya meminta dua perwakilan ke depan untuk menempelkan dan memberi tanggapan kenapa Bapak Ibu menjawab seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya bersedia memberanikan diri walaupun saya belum tentu benar, tapi alangkah baiknya kita mencoba karena yang mencoba adalah suatu pengalaman yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Ini jawaban yang pertama. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Itu saya jawabannya yang baik. Dalam arti kalau dijabarkan baik itu adalah baik dari segi akhlak, perilaku, dan kepribadiannya. Itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah yang dititipkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai pendidik hendaknya kita secara senomor apa semua. Mohon maaf ini saja mungkin yang ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak semua. Selanjutnya perwakilan dari satu orang lagi silakan yang berkenan untuk menyampaikan mengapa kita memimpikan murid yang mau menjawab maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan satu tanggapan atau satu jawaban. Di dalam hal ini jawabannya sesuai dengan hati nurani saya. Mohon maaf bila mana jawaban saya ini tidak sesuai dengan pendapat atau harapan-harapan ibu bapak yang lain. Dalam hal ini satu pertanyaan, kita memimpikan murid yang titik-titik ya. Memimpikan berarti mempunyai keinginan ya. Hanya keinginan ini berarti dalam bentuk bukan mimpi ya. Yang jelas secara pribadi saya akan menjawab sebagai seorang pendidik, saya itu memimpikan seorang murid yang takwa, cerdas dan terampil. Secara singkatnya itu ya. Adapun penjabarannya itu tidak menutup kemungkinan kalau diuraikan 2 hari 2 malam itu tidak akan selesai. Tapi secara singkatnya saya memimpikan seorang murid yang takwa, cerdas dan terampil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kemudian pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah sibuk pamitan ibu kopi.
Ada contohnya, kita percaya bahwa murid adalah contohnya anugerah bagi saya, atau sebagai tempat beramal ilmu jariah saya, dan sebagainya. Generasi penerus bangsa. Tidak apa, yang singkat saja, tidak apa-apa, Bu. Ibu buatkan ke payung sekarang tangan menyimpulkan. Mangga Ibu bukan disebutkan kunaon, kenapa kita percaya bahwa murid Langsung saja bahwa kita percaya bahwa murid adalah, menurut pendapat saya, generasi penerus bangsa. Karena menurut saya bahwa kita itu akan tua. Contohnya kita sebagai pendidik, sebagai guru akan pensiun, lama-lama ya sudah masa kerja sudah habis, kita pensiun. Maka siapa yang akan meneruskan kita sebagai pendidik? Yaitu anak-anak kita yang tercinta, yang sekarang sedang diajar oleh kita semua. Barangkali tanggapan dari saya begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin dari Pak Menteri mau menyampaikan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bahwa murid adalah tempat kita menyampaikan ilmu yang punya, mentransfer ilmu agar ilmu kita tidak hilang. Jadi ada penerusnya ya. Kemudian bahwa kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa. Seandainya kita tidak bimbing murid-murid kita, maka akan seperti apa ke depannya. Untuk itu dan saya tambahkan lagi untuk yang pertanyaan yang pertama ya, bahwa murid itu diharapkan jadi pemimpin di masa yang akan datang ya. Dan saya mohon kepada Ibu Neneng ya, ini tambahan aja ya, barangkali nanti setelah CGP lulus ya ada kemungkinan diambil ya Pak, diambil untuk jadi seorang pemimpin. Jadilah Bu Neneng pemimpin yang amanah, jangan sok karena saya pemimpin jadi tindakannya semena-mena. Diharapkan seperti itu ya, jadi pimpinan yang amanah, yang suka demokrasi ya dengan yang lainnya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, terima kasih Pak Menteri. Untuk jawaban selanjutnya nanti biar saya katakan. Oh, silakan pakai yang maju ke depan. Nomor 2, nggak apa-apa. Mau yang nomor 2? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah, ini menurut pandangan saya secara umum, bahwa murid itu tidak hanya siswa SD, SMP dan SMA. Kecuali kalau siswa atau mahasiswa itu baru ada batasan. Kalau murid itu kan ibaratnya di madrasah itu juga murid. Terus saya juga belajar misalnya sama rekan-rekan, itu juga murid menurut saya. Maka di sini saya percaya bahwa murid itu adalah manusia yang perlunya bimbingan lagi atau ilmu tambahan dari manapun juga,
dan untuk memajukan atau menambah wawasan pribadi atau secara umum agar jadi ilmu itu ditransfer dari mana saja, tidak hanya kita sebagai guru, bisa saja kita juga guru menjadi murid dari yang lebih atas, misalnya dari kepala sekolah ataupun dari siapa saja. Nah itu jadi gambaran murid menurut saya itu tidak hanya mencakup ke siswa, kita juga sebagai guru bisa aja jadi murid. Kalau misalnya ikut workshop atau KKG ya KKG itu jadi kita belajar. Jadi intinya murid itu perlunya bimbingan belajar bahwa ilmu itu tidak terbatas oleh usia ataupun intinya tidak ada batasan lah, tidak hanya terpaku sama usia. Kita dimanapun juga bisa belajar, tidak intinya gimana niat kita untuk belajar ya. Cukup sekian. Terima kasih Pak Benga teman-teman. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan di sekolah kita mengutamakan ya, kalau di sekolah kita mengutamakan iya. Sudah Bapak Ibu. Saya minta perwakilan ke depan. Di sekolah kita mengutamakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan langsung saja. Untuk pertanyaan ketiga itu di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan titik-titik. Menurut saya pribadi adalah pendidikan berkarakter. Karena jika pendidikan berkarakter atau pendidikan karakter itu ditanamkan sejak dini akan menghasilkan kedepannya akan menghasilkan pribadi yang lebih baik lagi dan berakhlak mulia seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Selanjutnya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kita sebagai pendidik dalam hal ini tentu yang diutamakan oleh kita adalah mendidik, kemudian membimbing murid-murid kita. Tentu dalam hal ini yang kita sampaikan adalah mendidik, terutama dalam memang itu tadi kita bicara tentang karakter ya,
Kemudian selain itu juga mendidik, menyampaikan dan transfer ilmu ya, agar nanti kelak murid-murid kita menjadi cerdas, terampil, kemudian berbudi pekerti yang luhur, sehingga dia dalam kehidupannya pun sukses begitu. Barangkali kalau sudah pendapat dari saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada contohnya dirinya ada contohnya. Ada contohnya, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten dan sebagainya. Sudah? Boleh mewakili ke depan? Siapa? Menurut Bapak Ibu, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa Terima kasih Bu Nuni. Di sini saya akan menjawab lagi ya untuk kedua kalinya pertanyaan nomor 4 ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut saya, karena saya di sini menjadi wali kelas 6, sudah tahu bahwa pikiran kelas 6 itu harus kemana tujuannya, sudah terbayang bahwa kedepannya harus bagaimana. Pernah saya bertanya kepada kelas 6, jawabannya mayoritas pendidikan itu penting untuk kelangsungan hidupnya, karena dari kelas bawah juga mereka sudah ditanya cita-cita tapi tidak tahu awalnya bagaimana dan nantinya bagaimana. Tapi sekarang kelas 6 sudah tahu, misalnya mau menjadi guru harus jenjang pendidikannya seperti apa, harus menjadi polisi jenjang pendidikannya harus apa. Jadi pada dasarnya pendidikan itu penting untuk menggapai cita-cita, walaupun banyak pekerjaan tidak yang ditunjang dengan pendidikan, contohnya petani. Tapi tetap petani juga yang bukan yang konvensional atau yang terdahulu ya. Mungkin yang orang tua kita dulu mah hanya berpaku sama otodidak. Tapi sekarang juga banyak institut-institut, contohnya di IPB untuk dari program pertanian, peternakan dan sebagainya. Jadi intinya pendidikan adalah fondasi untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Itu aja pandangan saya. Terima kasih.
Oke, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi yang mau ke depan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Satu lagi jangan Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat diperlukan bagi khususnya para siswa kita umum di Indonesia sebagai bekal ya pendidikan dalam menambah kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah kita amati juga ya betul, saya juga di kelas 6. Jadi kelihatan anak-anak itu setelah dia mencapai kelas 6 antusias untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan di situ dia juga menyadari bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi anak-anak kita atau bagi murid-murid kita, terutama dalam nanti setelah dia mengarah dalam kehidupan kelak nanti. Jadi sangat-sangat penting sekali dia itu menyadari bahwa pendidikan itu adalah merupakan suatu fondasi ya bagi mencapai kehidupan kita semuanya. Barangkali. terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, kita termasuk warga sekolah bukannya Pak Bu? Iya, warga sekolah itu terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, komite. Ya. Di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu guru untuk mewakili. Pak Asad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya tadi ya, pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk, pasti kita sudah punya keyakinan ya di dalam hati kita terjun ke sekolah untuk mendidik ya, tugas kita membimbing, tapi kita mempunyai ya tekad ya, apa tekadnya, yaitu mencetak peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Itu ya tidak bisa insya Allah ya tidak usah diterangkan, berkarakter dan berakhlak itu sangat luas sekali ya. Peserta didik yang berkarakter dan berakhlak insya Allah akan menggapai cita-citanya yang dituju. Itu saja. Mungkin ya kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh coba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Selanjutnya ada yang mau maju? Ibu kan boleh. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk, menurut pendapat saya, bahwa kita sebagai warga sekolah yang terdiri dari beberapa komponen, ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, ada penjaga, jadi harus selalu saling kekeluargaan, selalu bekerja sama, saling membantu, jangan saling menjatuhkan, sehingga tercipta suatu lembaga yang harmonis yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya langsung saja ya, Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sudah Pak, Bu, ada yang mau mewakili ke depan? Pertanyaan kalimat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat. Dalam hal ini pendapat saya ini secara pribadi sesuai dengan pertanyaannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut yang tadi di atas diuraikan, ya, ini perlu perjuangan dan pengorbanan. Untuk itu perlu adanya kerjasama dan sama kerja dari semua komponen yang terlibat dan berkaitan dengan pendidikan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ada lagi yang mau? Terima kasih. Tambahan ya, tambahan. Kebetulan kemarin saya sudah rapat ya, jadi tambahan aja untuk menjalin kerjasama yang baik, benar ya. Adanya kerjasama benar ya. Kemudian kita dituntut harus membuat kepanitiaan untuk tidak terjadi perundungan di sekolah ini ya. Bahkan nanti ada surat langsung secara dinas bahwa kita harus membuat sebuah kepanitiaan TPPK ya. Jadi untuk pencegahan tentang perundungannya. Untuk itu barangkali nanti kita akan buat sebuah panitia untuk mencegah terjadi seperti itu ya. Jangan sampai antara kelas 1 dan kelas 6 jadi itu ya, kelas 1 dihajar bareng-bareng oleh kelas 6. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan di SD kita tidak
terjadi seperti hal yang di Cungkur kemarin ya, sehingga orang sampai masuk rumah sakit ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Iya, ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Bu, Pak, Guru, Bapak, Ibu guru hebat. Terima kasih ya atas apresiasinya telah menjawab kalimat-kalimat tumpang tersebut. Ya, betul sekali apa yang tadi disimpulkan oleh Pak Daniel, bahwa kita dan warga di sekolah ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada tadi di atas. Intinya berarti kalimat tumpang tersebut di sekolah itu mengutamakan siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Peserta didik. Berarti tetap semuanya ada di peserta didik. Kalau kita belajar mengajar dengan baik tetapi tidak ada peserta didik, apa akan berjalan Bapak Ibu? Tidak. Berarti di sini kita mengutamakan, sekolah ini mengutamakan murid. Terima kasih Bapak Ibu. Sekilas Bapak Ibu, di sini kita ternyata memiliki visi sekolah kita, yaitu visi sekolah kita yang ada di depan kantor. Terwujudnya siswa yang unggul dalam mutu dan bermartabat pada tahun 2023. Apakah ada termasuk pada visi-visi yang Bapak Ibu buat tadi? Sudah termasuk visi tersebut atau ada yang harus ditambahkan atau harus dirubah? Karena dalam pendidikan karakter tersebut kita harus mengutamakan profil pelajar Pancasila yang bagus. Di sini selama ini kita sudah selaras dengan cita-cita ya anak murid. Di sana ada terwujudnya siswa yang unggul. Nah, apakah Bapak Kepala Sekolah, bagaimana saya ingin bertanya, apakah diperlukan lagi atau dirubah sedikit visi sekolah kita? Menurut Bapak, apa yang tadi telah Bapak tuangkan dalam kalimat tumpang tersebut? Adakah dalam profil Pancasilanya terdapat di visi tersebut? Sudah? Kalau begitu, saya langsung menyimpulkan saja ya Pak, Bu, bahwa visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Jadi perubahan yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolahnya. Perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seseorang atau sekelompok orang. Seseorang misalkan kepala sekolah dan sekelompok orangnya adalah kita sebagai guru. Dalam hal tersebut sepatutnya kita menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Di sini visi itu seharusnya yang diharapkan. Kita harus berpihak kepada murid. Kenapa? Karena membantu melaksanakan keberhasilannya seperti tadi yang dituangkan oleh Bapak Ibu guru, bahwa anak harus memiliki jiwa yang religius, budi pekerti, nasionalis dan berkompeten. Jadi Pak Bu, sikap-sikap apa yang harus dimiliki murid dan guru dan juga kepala sekolah serta orang
orang tua untuk mewujudkan misi tersebut? Sikap kerjasama yang baik. Ya, kita harus melakukan sikap kerjasama yang baik atau jujur. Guru, nanti saya akan ketik di sini. Kita harus melakukan kerjasama yang baik, jujur. Untuk guru ya, untuk guru. Untuk mewujudkan misi tersebut berarti kita sebagai guru harus apa Pak Bu? Harus memiliki bekal pendidikan. Atau guru harus bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Dan untuk murid, misalkan belajar dengan tekun, selalu masuk sekolah. Untuk kepala sekolahnya misalkan harus membuat visi yang lebih berpacu kepada murid. Mungkin hanya itu diskusi yang saya sampaikan hari ini, karena visi menurut kami Bapak Ibu telah tepat dan sesuai. Bapak PP, mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikuatkan lagi dalam pembelajaran atau diskusi hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu untuk undangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi saya menyimak diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan luar biasa sekali, di luar ekspektasi saya. Ternyata Bapak Ibu sangat aktif terlibat di dalam diskusi ini, mengeluarkan pendapat. Bahkan saya mencatat poin-poin, beberapa poin penting pendapat dari Bapak Ibu terkait cita-cita serta keinginan yang Bapak Ibu inginkan terhadap sekolah ini, terhadap peserta ini. Di antaranya adalah kita memimpikan murid yang takwa, cerdas, terampil tadi yang disampaikan oleh Kaskuhan ya. Jadi mencakup semuanya nih. Berikutnya kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa dan lain sebagainya. Bahkan saya menggarisbawahi yang sangat saya apresiasi, ini adalah kerjasama, kolaborasi, saling menghargai, saling menghormati sehingga tercipta keharmonisan. Luar biasa sekali. Terutama untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Ibu sadari sejatinya di dalam merumuskan visi sekolah mekanismenya seperti tadi Bapak Ibu. Saya juga merasakan ketika menyusun visi sekolah dulu di sekolah saya, tiba-tiba sudah muncul kalimatnya. Contoh begini, waktu itu di tahun ajaran baru kami IHT, Bapak Ibu, hari ini kita akan merumuskan visi. Visi yang sudah ada, ini kata Bapak Kepala Sekolah, terwujudnya peserta didik yang bla bla bla. Apakah mau ditambahkan atau mau direvisi katanya. Jadi alurnya seperti itu. Kalau dulu sebelum saya mengenal guru penggerak ya seperti itu alurnya. Tetapi setelah mengenal pembelajaran tentang perumusan visi, kami atau saya dalam hal ini mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah saya, alurnya seperti tadi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ke depan Bapak Ibu ketika tahun ajaran baru ini kan 2023 Pak ya visinya. Artinya nanti di tahun ajaran baru wayah direvisi gitu. Karena tahunnya sudah berganti. Maka ini tugas Bapak Ibu, karena Bapak seperti berlakunya Pak ya. Kantor mengalami di Luluban ku Pananil, ku Kasepuhan gitu di Bantos Kebun Nenek, kanggo ngalumuskeun visi tahun 2024 yang berpihak pada murid. Jadi dina visi teh kedah aya
profil pelajar Pancasila. Contohnya misalnya tadi unggul teh kan bisa di dalamnya takwa, cerdas dan lain sebagainya. Itu sudah ada profil pelajar Pancasila di dalamnya, tersirat gitu. Kalau ke depan lebih ingin ditambah lagi profil pelajar Pancasila, memang enggak Bapak Ibu dari yang 6 itu tinggal disisihkan saja. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kolaborasi kerjasama diskusi yang sangat hidup ini. Mudah-mudahan ini dijadikan sebuah amal kebaikan untuk Bapak Ibu semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita support mudah-mudahan Bu Nenek yang kebetulan ibunya sedang dirawat Bu ya, tetap kuat Bu, ibunya segera sehat, bapaknya juga segera sehat, adiknya yang kecelakaan juga. Oh putra, bukan adik, putranya segera sehat kembali. Untuk itu marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Mulai. Berdoa selesai, terima kasih Bapak Ibu. Kita doakan semoga Bu Neneng tetap semangat, tidak turun semangatnya untuk bisa menyelesaikan pendidikan yang kurang lebih berapa bulan lagi? 4 bulan lagi ya, 5 bulan lebih lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri saja kegiatan diskusi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu bisa